Ketika lama-kelamaan tunasnya ini juga akan kering, umbinya juga akan berubah bentuk. Yang tadinya halus seperti ini ya. Ini masih keras ya. Tapi kalau yang ini sudah mulai berubah ya di bagian kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Di kesempatan hari ini saya berada di rumah teman-teman. Ini sisa-sisa bibit yang belum kita tanam ya di bulan November ini. Dan akan berbagi informasi resiko bibit porang yang tidak ditanam ketika musim hujan sudah tiba. Resikonya apa? Ini buat teman-teman yang sudah punya bibit di bulan November ini namun belum sempat ditanam, entah alasan lahan belum siap atau mungkin masih ada kesibukan yang lain. Nah, ini monggo bisa disimak. Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, ini bibit umbi mini ya yang kita tanam di media polybag tahun 2020 kemarin. Ada beberapa yang belum kita tanam, kemarin sebagian sudah kita tanam. Di bagian sini juga sama teman-teman. Ini ya. Terus ini bibit kataknya juga sama, belum kita tanam. Ini sisa juga dari yang sudah kita sorter kemarin. Di bagian dalam sana juga masih ada ya. Ini nanti sama-sama memiliki resiko ya. Bibit yang di pertengahan November ini belum kita lakukan penanaman atau mungkin belum kita tanam. Resikonya apa? Yang pertama teman-teman, resikonya tunas akan semakin panjang dan kita juga susah untuk membawa ke lahan. Ini bisa teman-teman lihat, tunasnya sudah semakin panjang, bahkan di bagian ujung sini sudah kelihatan hijau tua ya. Ini pertanda daunnya sudah mau kelihatan teman-teman, mau mekar ya. Itu yang pertama, tunas semakin panjang sehingga mempersulit kita membawa ke lahan karena beresiko patah. Apabila kita tumpuk-tumpuk dengan bibit yang lain dengan jumlah banyak, itu biasanya nantinya patah. Dan kalau sudah patah, yang jelas juga akan memperlambat proses pertumbuhan yang kedua. Meskipun nantinya bisa tumbuh teman-teman ya. Meskipun ini patah, itu pasti bisa tumbuh. Cuma pertumbuhan tunas keduanya itu juga membutuhkan waktu lagi. Ini ya resiko pertama. Resiko yang kedua teman-teman, jika bibit tidak segera kita tanam ketika musim hujan sudah tiba dan sudah keluar tunas, rata-rata juga akan muncul akar di bagian pangkal tunas. Contoh seperti ini. Ini akarnya sudah keluar ya. Dan apabila ini tidak segera kita tanam, 4 hari 5 hari ke depan akar ini akan kering teman-teman. Apalagi posisinya bertumpuk-tumpuk seperti ini. Ini bagian bawah seperti ini jelas biasanya akan muncul akar di bagian pangkal tunas. Contoh seperti ini. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ini juga sama. Jadi mau tidak mau dalam minggu-minggu ini bibit ini harus segera kita tanam. Namun juga banyak resiko tadi. Entah nanti tunasnya patah, terus misal ini tidak segera kita tanam, akarnya juga akan kering. Meskipun nantinya juga akan tumbuh akar baru ya, karena sifat tanaman porang juga susah mati. Resiko selanjutnya apabila tidak segera kita tanam, tunasnya akan semakin panjang. Ini harusnya sudah mekar ya, kalau kita tanam di dalam tanah, ini harusnya sudah mekar, tapi tidak kunjung-kunjung mekar. Justru nantinya akan keriput seperti ini teman-teman ya. Warnanya sudah berubah dan nantinya tunasnya akan keriput seperti ini. Dan lama-kelamaan tunas ini akan kering. Ya. Saya ambil contoh, ini yang biji katak teman-teman. Ya, ini. Nah, ini. Warnanya sudah berubah, ini nanti akan kering. Tadi ada satu yang kering ini. Nah, ini. Kering teman-teman. Ya kan, kering. Meskipun nantinya akan tumbuh tunas baru di bagian yang lain ya, entah di sini atau mungkin di bagian yang lain lagi. Ini juga akan membedakan nantinya di hasil akhirnya ya. Umbinya jelas beda karena nutrisinya sudah diserap pertumbuhan tunas pertama, dan untuk membentuk tunas baru yang jelas membutuhkan cadangan makanan yang baru lagi. Jadi buat teman-teman kalau tunasnya sudah panjang-panjang, jadi tidak hanya umbi mini ya, biji katak juga sama.
ketika sudah keluar akar, akarnya juga bisa kering. Ini 3 hari 4 hari ke depan tidak ditanam, ini bisa kering. Tunas semakin panjang dan tidak segera kita tanam juga bisa kering teman-teman. Ini keriput ya, berubah warna, keriput akhirnya kering. Dan itu nanti juga akan berdampak pada biji kataknya. Kalau katak super itu masih dibilang aman karena cadangan makanannya masih banyak. Tapi kalau katak mini ketika sudah keluar tunas dan tunasnya panjang terus kering seperti ini nanti kataknya juga akan ikut kering teman-teman. Apalagi masih lama untuk proses penanamannya. Ini untuk biji katak dan umbi mini juga sama ya. Umbi ini juga sama. Ketika lama kelamaan tunasnya ini juga akan kering, umbinya juga akan berubah bentuk. Yang tadinya halus seperti ini ya. Ini masih keras ya. Tapi kalau yang ini sudah mulai berubah ya di bagian kulitnya. Ini sudah agak keriput karena banyak cadangan makanan yang sudah diserap tunas yang tumbuh ke atas ini. Jadi banyak sekali resiko ketika teman-teman menunda penanaman dan cuacanya sudah cocok ya, karena memang tumbuhnya di musim penghujan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya bibit, monggo segera dilakukan proses penanaman dalam bulan-bulan ini, jangan diundur dan diundur lagi. Karena nanti hasil akhirnya juga akan berbeda teman-teman, yang kita tanam di bulan November dan juga di bulan Desember. Yang tadinya harusnya dapat misal 1 on, dapatnya kurang dari 1 on, seperti itu teman-teman. Kenapa umbi ini bisa berubah bentuk ya? Yang tadinya teksturnya halus berubah jadi agak keriput. Karena sifat dari perkembangan umbi dari porang itu sendiri itu bukan umbinya yang membesar teman-teman. Umbi ini nanti akan menjadi cadangan makanan untuk pertumbuhan batang tumbuh ke atas ya, membentuk daun dan juga nanti biji katak. Setelah itu umbi lamanya akan semakin mengecil dan semakin hilang dan akan membentuk umbi baru nanti di bagian atasnya atau di bagian pangkal tunas yang nantinya akan kita panen di musim selanjutnya atau mungkin musim selanjutnya lagi. Makanya kalau punya bibit dan sampai bulan pertengahan November ini belum sempat ditanam, rata-rata memang nantinya tunasnya di bagian atas itu semakin panjang, bukan akan semakin mekar daunnya, justru nantinya akan kering. Dan itu juga bagian umbi yang bawah atau mungkin dari kataknya itu juga akan semakin istilahnya mengecil teman-teman. Kulitnya akan keriput sehingga itu bisa menyebabkan lama kelamaan akan menjadi kering. Kalau untuk bibit umbi agak besar atau mungkin katak super itu rata-rata masih aman, sampai Desember akhir juga masih aman. Tapi kalau untuk katak yang ukurannya kecil, mungkin isi 300 ya, 1 kilo 300 ke atas, bisa masuk kategori katak mini yang isinya 600-700, itu kering di bulan Desember nggak bisa ditanam karena cadangan makanan yang ada di biji katak atau mungkin umbi mini itu sudah habis untuk pertumbuhan tunas pertama yang tadinya tidak segera kita tanam. Ini sangat berisiko sekali buat teman-teman khususnya yang belum mempersiapkan lahan atau mungkin waktu untuk menanam porang belum ada. Jadi kalau sudah punya bibit di bulan-bulan ini, monggo segera dilakukan proses penanaman ya, jangan ditunda dan ditunda lagi. Oke, ini informasi dari saya ya tentang resiko bibit yang sudah keluar tunas namun tidak kunjung ditanam di bulan ini karena cuacanya sebetulnya sudah cocok. Jadi banyak sekali resikonya. Semoga ini informasi bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya yang pemula yang baru belajar menanam tanaman porang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.